Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membuat function untuk memproses registrasi. Kali ini kita akan membuat function untuk memproses proses login. Proses loginnya sendiri di sini akan menggunakan multi user. Maksudnya di sini bisa menggunakan uh, username, bisa juga menggunakan email. Oke, kita langsung bikin aja. Pertama kita perlu function untuk post login ya. Post login. Di sini return kita akan memproses form login. Kita buka form loginnya dulu. Kita akan memproses form ini formnya. Ketika kita pencet login menggunakan email atau menggunakan username, maka kita bisa login. Jika sesuai yang ada di database, jika salah dia akan keluar pesan salah. Oke. Pertama-tama kita bikin rootnya. Root untuk post login. Post login. Ininya post login. Cek post login. Oke. Rootnya sudah dibikin. Terus kita bikin fungsi untuk loginnya. Di sini pertama-tama kita akan bikin fungsi login untuk email. Kita menggunakan if, karena apapun sebenarnya di programming untuk masalah logika kita hanya perlu menggunakan if atau loop atau ya antara if dan looping aja sebenarnya sih. Kita kan akan login jika kita login dengan username dan password. Jika benar maka akan sukses, dan jika salah dia akan pesan error salah. Dan satu lagi, jika akan login dengan email dan password, jika benar akan ke halaman home, jika salah akan muncul pesan salah. Oke, gitulah kita kira-kira logikanya. Jadi untuk kita melakukan proses login, kita menggunakan fungsi atom namanya. Kita tes di sini ada harusnya. Nah, ini fungsi untuk loginnya. Kita perlu array untuk login ya. Jadi kita bikin array untuk loginnya. Jadi jika login menggunakan pertama email, di sini kita perlu request untuk ngambil inputan dari si form ini, request dari email. Kita perlu request yang kita import yang ini illuminate/http. Request. Terus di sini kita perlu ganti perlu tambahin action untuk diarahin ke suatu URL. Pas kita pencet login, kita arahin ke function controller get post login. Action
login post login. Kita perlu bikin metode post. Oke. Terus di sini kita ganti input email user. Jadi maksudnya kita input email atau user. Ini sebenarnya terserah namanya. Kita ganti nama di sini karena untuk mengambil requestnya perlu nama. Terus untuk tipenya supaya pas kalau tipenya email dia hanya bisa berformat email. Kalau nggak email dia akan error nih dari validasi HTML5 nya. Nah, kita ganti jangan email tapi teks biasa aja. Teks biasa. Terus placeholdernya kita ganti tulisan input email atau username. Kita refresh coba. Oh, bentar, kita ada yang salah. Kita belum selesai codingnya di sini. Sebentar. Input email variable or Oke. Ini sudah bukan format email, jadi kita masukin teks biasa bisa, masukin format email juga bisa, nggak ada errornya. Oke, kita lihat formnya lagi. Kita ganti password aja di sini. Ini karena tadi kita copy paste dari web Bootstrap, makanya ini masih berantakan. Ini kita ganti nama, name, password. Oke. Terus kita perlu array untuk proses pertama. Kita akan validasi, akan login menggunakan email dan password. Jadi kita tulis saja di sini email. Kita ngambil request dari email. Jadi kita ambil request dari email ini, name email ini. Sorry, bukan email tapi name-nya input email atau user. Nah, ini sesuai yang ada di form. Input email user. Gini aja deh, email username. Kita ganti juga di sini. Email username. Oke, terus kita akan ambil passwordnya. Request get passwordnya. Oke, jika ini benar, maka akan di redirect ke URL action. Ini aja deh, kita akan redirect ke home. Gini, jadi ketika sukses login dia akan redirect ke home sini, di sini. Oke, kita kembali ke proses login. Terus ini pertama kita sudah, kalau dulu kita tes dulu ini aja, ini kodenya. Else jika salah, maka dia akan keluar tulisan return
salah masukin data. Ini aja deh. Kita tes ya teman-teman. Kemarin saya udah registrasi. Saya bikin emailnya ini wafik@gmail.com. Passwordnya wafik. Pertama saya akan bikin salah dulu, passwordnya asal. Kita tes login. Kita perlu suatu token. Kita copy aja dari form regis kemarin. Kita perlu token ini untuk memvalidasi inputan. Oke, kita refresh dulu. Oke, saya akan bikin salah. Kita tes, kan salah masukin data. Coba ketika kita mencet passwordnya benar, saya ketik wafik. Nah, dia redirect ke halaman home-nya. Berarti ini loginnya udah sukses. Oke. Terus di sini saya akan bikin multi login satu lagi untuk tadi ini kan email, sekarang untuk username. Jika menggunakan ini benar, akan redirect. Berarti kita kasih logika lagi. Selain itu jadi pakai else if. Selain itu jika autentifikasi kita copy ini aja. Tadi kan email, sekarang kita pakai username. Sorry. Attempt ini array. Dalamnya bisa ada array begini. Jika autentifikasi menggunakan username, kita akan validasi username dengan hasil inputan ini yang ada di form ini, email atau kita akan ngambil ini. Jadi di sini berisi bisa email atau bisa username. Kita ambil requestnya, email username. Kita ganti ininya. Tadi di sini email, di sini ganti username. Jadi kita akan validasi dengan username yang ada di database username. Sini di database username-nya ada username wafik dan wafik 2. Oke. Terus ini jika autentifikasi ini benar, maka dia akan redirect ke halaman home index. Kita tes saja, refresh. Oke. Sini saya akan login pakai username. Saya akan bikin salah username ini. Di sini nggak ada username dengan username ini. Kita tes, hanya ada wafik dan wafik 2. Terus kita login. Nah, ya salah. Coba kalau kita kasih benar wafik, passwordnya wafik. Nah, dia akan sukses login. Oke. Membuat multi loginnya sudah selesai. Di video selanjutnya nanti kita akan membuat suatu validasi request. Jadi kita akan membuat suatu validasi request. Tadi kan ketika kita sudah login, namun kita membuka akses untuk login lagi masih bisa. Dan walaupun kita sudah login, kita membuka akses untuk registrasi pun masih bisa. Nah, seharusnya kan ketika kita sudah login, kita nggak bisa buka halaman login tersebut lagi karena statusnya sudah login. Nah, di video selanjutnya saya akan nerangin bagaimana sih membuat suatu validasi request supaya yang
sudah login nggak bisa mengakses halaman login dan nggak bisa mengakses halaman register. Begitu pula yang belum login nggak bisa mengakses halaman home. Nanti kita akan buat halaman home untuk di video selanjutnya. Jadi ketika belum login kita masih bisa buka halaman akses untuk get login dan get register. Namun ketika kita sudah melakukan login, maka kita nggak bisa mengakses halaman login dan nggak bisa mengakses juga halaman get register. Namun kita bisa mengakses halaman home. Namun ketika kita belum login, kita nggak bisa mengakses halaman home. Nanti di video selanjutnya saya akan membuat suatu validasi request seperti itu. Kita akan membuatnya menggunakan middleware. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Bantu share ke teman-temannya dan subscribe ke channel video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.